Halo, saya Ramadan dari Fakultas Hukum. Kali ini saya akan bahas tentang meningkatkan kualitas diri di masa pandemi. Kenapa sih ngangkat tema ini? Karena kalian pasti pernah kan pas lagi online class tapi malah ditinggal tidur, ditinggal makan, atau ditinggal chattingan. Nah, ini saya akan kasih kalian solusi tentang pembelajaran yang santai dengan cara yang lain supaya kalian bisa enjoy. Kenapa sih saya ada tema ini? Karena pandemi ini bukan alasan untuk kalian bermalas-malasan, karena waktu terus berjalan. Oke, selanjutnya kita mulai dari aplikasi untuk telekonferensi ya. Untuk kalian yang misalnya ada rapat atau ada focus group discussion, mungkin ini referensi aplikasi yang bisa kalian pakai. Yang pertama Google Meet. Ini aplikasi yang bisa kalian pakai, ini dari Google. Kalau untuk kalian pakai aplikasi ini, kalian harus punya akun Google dulu, akun email Google. Itu kekurangannya. Tapi kelebihannya Google Meet ini udah ada batas waktu. Jadi kalian bisa telekonferensi bisa sampai sejam, 2 jam tanpa ada di-cut terlebih dahulu. Oke, yang selanjutnya ada Big Blue Button. Kalau Big Blue Button ini sama, nggak ada batas waktu, cuma ini lebih umum digunakan untuk kalian kalau mau presentasi, kalau kalian mau nampilin slide. Big Blue Button ini lebih cocok dan lebih enak karena kalian bisa ada pointernya, kalian bisa nunjuk presentasi kalian yang sedang kalian presentasikan itu pakai pointer. Nah, next ini ada Zoom. Nah, kalau ini plusnya adalah kalian nggak perlu bikin email. Bisa kalian nggak perlu bikin email, tinggal masukin kode meetingnya, kalian bisa masuk ke Zoom. Tapi untuk kalau kalian mau daftar, kalian bisa daftar Zoom ini pakai email apapun, nggak harus dengan account Google. Kekurangannya adalah untuk Zoom, kalau kalian daftar akun yang versi gratis, kalian hanya akan dibatasi waktu presentasi kalian itu per sesi hanya 45 menit. Jadi untuk kalau kalian presentasinya sejam atau 2 jam, itu kalian harus bikin 2 atau 3 sesi kalau kalian pakai akun gratis. Tapi kalau kalian mau unlimited sesinya, nggak dibatasin waktu, kalian bisa bayar. Nah, bayarnya berapa? Bayarnya sih cukup mahal kalau untuk Zoom, mungkin kira-kira 150.000 per bulan. Oke, ini untuk aplikasi ya. Nextnya, nah, podcast. Ini solusi buat kalian. Kalian pernah kan ngalamin pasti lagi online class, mungkin bagi yang di daerah yang agak remote ya, terus tiba-tiba sinyal hilang, terus kalian nggak connect, terus jadi ya nggak bisa ngikutin pelajarannya. Nah, kalau podcast ini kelebihannya adalah kalian bisa download dulu. Jadi kalian pilih podcast apa yang mau kalian dengerin, kalian download, bisa kalian dengerin saat kalian nggak ada koneksi sama sekali. Nah, podcast ini ada 3 atau 4 aplikasi ya yang menyediakan. Ada YouTube, bisa lewat YouTube, Spotify, Apple Podcast atau Anchor, sama SoundCloud. Cuma yang lagi hype sih pakai Spotify ya. Oke, sekarang kita langsung lanjut nih. Kira-kira podcast apa aja sih yang bisa kalian dengerin atau referensi untuk kalian dengerin di masa pandemi ini? Nah, yang pertama ini Total Politik. Total Politik ini podcast apa sih? Total Politik ini pokoknya podcast yang isinya semua tentang politik. Nih, ini motonya sih, all about politics. Jadi, politics apapun dalam negeri ataupun luar negeri, kalian bisa refer ke podcast ini. Podcast ini hostnya dipandu sama Ari Putra. Mostly sih yang sedang lagi banyak dia angkat itu tentang politik Amerika. Nah, untuk politik Amerika mereka punya segmen tersendiri nih, namanya Paman Sap.
Paman Sap ini si hostnya tadi Ari Putra berkolaborasi sama Pak Miftahul Sabri yang beliau saat ini sedang tinggal di Amerika. Jadi kalian bisa langsung dapet tuh info-info tentang perpolitikan Amerika dari orang yang ada di sana. Next ada Kejar Paket Pintar. Kejar Paket Pintar ini ngebahas social phenomenon, science, books, human behavior, sama gender issues. Kalau kalian tertarik nih sama topik-topik yang ada di sini, kalian bisa nih dengerin langsung podcast Kejar Paket Pintar di Spotify. Nah, host Kejar Paket Pintar ini dibawakan oleh Laila dan Dara. Pokoknya kalau kalian tertarik di gender issues, terus social phenomenon yang terjadi belakangan ini di Indonesia sih, khususnya ini podcast tentang cakupannya di Indonesia, kalian bisa tonton Kejar Paket Pintar. Nextnya ada Asumsi. Nah, Asumsi ini podcast tentang politik, juga ada current affairs sama kultur pop. Nah, kalau Asumsi ini kalian bisa denger di YouTube sama Spotify. Kalau di Spotify namanya Asumsi Bersuara, kalau di YouTube kalian bisa langsung aja tonton channelnya di Asumsi. Nah, mostly yang mereka bahas ini kebanyakan politik dalam negeri sih. Terus mereka juga banyak talk show atau ngobrol-ngobrol dengan tokoh yang di bidangnya. Misalnya ada waktu itu pembahasan tentang ekonomi saat ini gitu ya. Mereka ngundang Pak Faisal Basri. Ini kalian pasti kalau yang tertarik ekonomi, kalian tahu lah Pak Faisal Basri siapa, dan kalian tahu gimana pinternya Pak Faisal Basri. Jadi kalian bisa langsung dengerin Pak Faisal Basri nih di channelnya Asumsi ini. Next ada 30 Days of Lunch. 30 Days of Lunch ini podcast yang cukup hype di Spotify. Dengan hostnya itu ada 2 orang, Shegario sama Aryo Pratomo. Kebanyakan podcast ini berbicara tentang productivity, career, business, atau self-development. Podcast ini banyak sih interview sama CEO, misal CEO Bukalapak, CEO Astra, BMW Astra, terus CEO Halodoc. Jadi kalian yang memulai bisnis, gimana mengembangkan bisnis, kalian bisa dengerin podcast ini, kalian bisa dapat ilmu langsung dari orang-orang yang sudah berpengalaman di bidangnya. Bisnisnya macam-macam, dari tadi Halodoc itu kan kesehatan yang berbasis aplikasi. Terus Bukalapak tentang bisnis e-commerce, sama dia juga aplikasi. Terus ada BMW Astra, itu kalian bisa nonton bisnis di bidang otomotif, gimana sih menjalankan bisnis di bidang otomotif di Indonesia ini. Terus terkait productivity, mereka juga mengundang salah satu pakar psikologi. Nah, kalian bisa tuh untuk misalnya mengeksplor apa yang ada di diri kalian, itu nonton langsung ke 30 Days of Lunch di Spotify. Next, nah ini Erlangga Talks on International Law. Ini podcast punyanya dosen dari UNER ya. Ini podcast yang dibawain sama Bu Nilam, dosen dari Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum UNER. Ya, mostly podcast ini bicara tentang hukum internasional, terus perdagangan internasional. Buat kalian yang tertarik di minat ini, kalian bisa langsung sih nih dengerin podcastnya Bu Nilam ini. Mostly bahas WTO, tentang TRIPS atau SPS, sanitary. Ini kalian bisa langsung nih ke podcastnya Bu Nilam ini, Erlangga Talks on International Law. Podcast ini bagus sih, Bu Nilam ngejelasinnya juga cukup interaktif, jadi kita nggak bosen dengerinnya. Biasanya kan kalau udah hukum internasional atau WTO tuh udah banyak banget kan, pusing pasal-pasalnya. Aduh, kalau ini enak sih. Nextnya, nah ini bagi kalian yang lagi bosen nih pandemi terus pengen belajar bahasa Korea. Siapa tahu kan banyak yang hobi
film drakor nih, drakor. Nah, ini kalian bisa nih belajar bahasa Korea biar ngerti drakornya nih. Channelnya Real Life Korean Conversation for Beginners. Pokoknya channel podcast ini berisi tentang kalian belajar bahasa Korea dalam kehidupan sehari-hari yang biasanya umum dipakai. Nah, ini belajar bahasa Inggris khususnya untuk listening skills. Jadi untuk kalian yang merasa masih kurang untuk listening skillsnya dalam bahasa Inggris, nah kalian bisa langsung ke podcast ini. Ini akan bantu kalian banget nih untuk mengasah kemampuan listening skills kalian. Next, level up with Bena Kribo. Nah, podcast ini dipandu sama Benazio Putra. Nih, Bena Kribo atau biasa disering dikenal Bena Kribo. Nah, podcast ini tentang life guide, life hacks, tips and trick. Nah, kalau isi podcast ini dia banyak ngasih tahu kalian tentang gimana sih cara, misalnya untuk kalian yang udah siap kerja nih, gimana cara kalian nyusun CV bisa menarik bagi perusahaan. Itu kayak gitu. Terus gimana sih untuk ngadepin wawancara untuk masuk kerja. Tips and triknya tuh bisa kalian lihat di sini deh. Belajar online. Nah, ini sih nggak ada ininya covernya, cuma kalian bisa langsung search aja di Spotify belajar online. Ini cocok banget buat kalian yang mau ngadepin UTBK. Nah, ini cara lain kalian untuk belajar UTBK selain dari bimbel atau buku. Nah, kalian bisa nih refer ke podcast ini. Ini podcast semua ya, ada Saintek, ada Soshum. Kalian bisa refer ke podcast ini. Jadi ada suasana baru lah untuk kalian belajar soal UTBK ini kan agak-agak pusing. Kalian bisa sih refer podcast ini. Nah, next, ini online course. Kalau tadi kita udah selesai podcast, selanjutnya online course. Online course ini apa sih? Ini course online, kelas online yang bisa kalian ikutin secara gratis maupun berbayar. Gitu. Ada apa aja sih? Kita langsung aja ya. Nah, yang pertama ini kelascentral.com. Buat websitenya kelascentral.com, kalian langsung aja nih refer ke kelascentral.com. Nah, kelascentral.com ini nyediain free online class yang diselenggarakan sama 8 kampus yang tergabung dalam Ivy League. Ivy League itu apa sih? Ivy League itu gabungan kampus yang top banget lah. Ini ada Harvard, ada Dartmouth, ada Cornell, ada Pennsylvania, ada Columbia University, terus ada Princeton, dan ada Yale. Nah, subjek apa aja sih yang bisa kalian ambil di online kelasnya mereka? Subjeknya itu macam-macam. Ada yang dari hukum, finance, business, art, science, mathematics, sampai teknik atau engineering pun ada di kelas sentral ini. Nah, next ada coursera.org. Nah, kalau Coursera ini menyediakan online kelas yang diadakan bukan hanya dari universitas top di dunia, tapi juga institusi top. Misalnya ada dari Google, dari IBM. Itu juga kalian bisa dapat course-nya di Coursera ini. Nah, namun gak semua course yang di Coursera ini gratis. Ada beberapa juga yang bayar. Jadi gak kayak yang di kelas yang di sebelumnya ya, kalian bisa gratis, ini bayar sih. Nah, selain itu, kalau kalian udah selesai course di sini nih, kalian bakal dapat sertifikat juga. Itu asiknya sih. Next ya. Nah, next ini ada edx.org. Nah, di edx ini kalian bisa mendapatkan lebih dari 2.500 kursus dengan berbagai bidang. Ada seni budaya, ada ilmu, komputer, bisnis, manajemen, desain, dan lain sebagainya. Masih banyak deh. Pokoknya edx ini udah kerjasama sama 140 institusi di dunia yang tentu berguna banget sih buat kalian. Makanya nggak ada salahnya untuk kalian untuk coba kursus di edx.org. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua.
Pertama-tama, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Fahrudin Agifari, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga angkatan 2017 dengan nomor NIM 031711133196. Saya berasal dari kelompok 113 KKN Universitas Airlangga. Di sini saya berasal dari bidang pendidikan dan saya akan membawakan materi mengenai pelatihan tenaga kerja. Materi ini saya jelaskan dengan tujuan untuk mensosialisasikan kepada para pekerja yang mengalami PHK akibat dari pandemi COVID-19. Ya, yang paling pertama terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai kondisi para tenaga kerja pada saat masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 sendiri telah mengakibatkan setidaknya sebanyak 1,5 juta pekerja kehilangan akan pekerjaannya. Nah, dari 1,5 juta orang tersebut, setidaknya ada sebesar 150.000 pekerja telah menjadi korban pemutusan hubungan kerja atau dapat disebut PHK. Sementara sisanya lagi dirumahkan oleh perusahaan. Data ini sendiri dikutip dari konferensi pers yang disampaikan oleh Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia pada tanggal 11 April 2020. Nah, dalam memasuki era new normal ini, pemutusan hubungan kerja atau dapat disebut PHK akan terjadi kembali dan akan menjadi gelombang kedua. Nah, pendapat ini sendiri dikutip dari peneliti Indef, Bima Yudhistira. Tentunya hal ini sangatlah mengkhawatirkan bagi pekerja pada saat masa pandemi COVID-19 ini. Nah, dalam menghadapi ancaman tersebut, bagaimanakah pemerintah menyikapinya? Nah, pemerintah sendiri telah meluncurkan program dan menyikapi PHK massal pada saat masa pandemi COVID-19. Nah, pandemi COVID-19 sendiri yang telah mengakibatkan PHK massal kepada para pekerja di berbagai sektor ini, pemerintah maka telah mengeluarkan suatu program untuk membantu pekerja yang telah terkena dampak, yaitu berupa pemberian kartu prakerja, yang dimana dalam program ini telah meliputi pemberian pelatihan kerja serta pemberian dana insentif. Kartu prakerja sendiri telah diatur secara resmi dalam Peraturan Presiden atau disebut Perpres Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program kartu prakerja. Kartu prakerja diberikan dalam bentuk uang sebesar 3,5 juta rupiah. Dari angka itu 1 juta rupiah untuk biaya pelatihan dan sisanya diberikan dalam bentuk uang saku dan insentif. Uang sakunya sendiri bernilai sebesar 2,4 juta rupiah dan akan dikirimkan setiap bulannya sebesar 600.000 selama 4 bulan. Sementara sisanya untuk insentif sebesar 150.000. 150.000 itu dikirimkan setiap kali pesertanya telah mengisi survei untuk evaluasi Kementerian Tenaga Kerja. Nah, bagaimana syarat mendaftar kartu prakerja sendiri? Syarat mendaftar kartu prakerja sangatlah mudah. Pendaftar haruslah merupakan seorang warga negara Indonesia atau WNI, serta berusia di atas 18 tahun, serta sedang tidak bersekolah ataupun menempuh pendidikan apapun. Jika sudah mengetahui syaratnya, bagaimana cara mendaftar kartu prakerja? Cara mendaftar kartu prakerja yang paling pertama adalah memastikan syarat umur dan tidak bekerja serta menempuh pendidikan formal terlebih dahulu. Jika syarat tersebut telah terpenuhi, maka tentunya akan lebih mudah. Karena jika kita tidak memenuhi syarat mendaftar kartu prakerja, maka tentu saja tidak akan lolos. Nah, setelah dipastikan telah memenuhi persyaratan pendaftaran kartu prakerja, maka langkah berikutnya adalah buka website www.prakerja.go.id. Kemudian tekan daftar sekarang. Setelah itu isi dan ikuti langkah-langkah pendaftaran yang telah tersedia. Kemudian tekan kirim. Setelah itu data peserta kartu prakerja akan diverifikasi oleh Kementerian Tenaga Kerja. Nah, dalam tahap verifikasi inilah akan ditentukan mana peserta yang dinyatakan lolos dan tidak lolos untuk mendapatkan bantuan kartu prakerja dari pemerintah. Bagi pekerja yang telah dinyatakan lolos akan dikirimkan pemberitahuan melalui email untuk selanjutnya mendapatkan bantuan dana dan melakukan pelatihan. Dan dalam verifikasi itu nanti pekerja akan mengisi berbagai data, jenis usaha yang akan dikembangkan, data dirinya, dan motivasinya. Jika ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai kartu prakerja, pemerintah telah menyediakan pusat bantuan di hotline nomor 021255411246 yang beroperasi setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai 7 waktu Indonesia Barat, atau bisa melalui email melalui info@prakerja.go.id. Nah, ini berikut ini merupakan tips ataupun tambahan.
Dalam menyelesaikan angka pendaftaran, seringkali banyak peserta dinyatakan tidak lolos karena hal-hal sepele. Karena tidak memperhatikan detail-detail kecil, seperti persyaratan foto selfie yang harus diupload oleh pendaftar. Nah, dalam persyaratan ini banyak peserta yang tidak lolos, ada sekitar 30.000 orang pendaftar karena kualitas foto yang diuploadnya tidaklah bagus, seperti fotonya gelap, fotonya miring, blur, ataupun menggunakan kacamata dan topi. Tentunya syarat-syarat kecil seperti ini harus diperhatikan oleh setiap pendaftar terlebih dahulu sebelum mengisi datanya. Sekian yang saya sampaikan. Bila ada kesalahan ataupun salah kata sebelumnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.